Abi, Ya, saya boleh nanya sesuatu nggak? boleh. Mau tanya apa kamu? Kalau misalkan tiba-tiba Alia datang kembali, Kenapa tiba-tiba kamu nanya soal itu? saya cuma pengen tahu aja. Gimana kalau ternyata selama ini Alia pergi bukan karena kemauan dia? Dan gimana kalau ternyata Mas Abi selama ini cuma salah paham aja? Apa Mas Abi akan tetap mencintai Alia? Terus kenapa kamu masih ngeliatin saya tadi? Emangnya nggak boleh ya istri yang ngeliatin suaminya sendiri? Ya boleh sih. Apalagi kalau suaminya ganteng kayak saya ya. By the way, saya tuh lebih oke kalau dilihat dari samping kayak begini. Nggak sih? Lebih keren kan? Siapa tahu sebentar lagi kita bakal berpisah, Mas. Aku mau puas-puasin lihat wajah kamu dan nikmatin kebersamaan kita. Setelah kamu tahu Amanda adalah Alia, kamu pasti akan ninggalin aku dan kembali ke dia. Nih, buat kamu. Pakai. Kenapa saya pakai kacamata? Supaya saya nggak kegeeran kalau kamu lagi liatin saya terus. Jadinya kan saya nggak tahu kalau kamu pakai kacamata. Udah pakai? Coba. Cocok kan kita samaan pakai kacamata? Kalau aku ambil sendiri, penjaganya pasti bakal ngenalin wajah aku. Aku harus cari cara yang lain. Misi bang. Iya mbak. Abang mau tambahan uang nggak? Ya mau lah mbak. Navia, saya mau keluar sebentar ya. Kalau ada apa-apa di kantor, nanti tolong telepon aja. Mau kemana pak? Nanti kalau tuan muda nanyain, saya harus jawab apa? Ya bilang aja saya keluar mau ambil rekaman CCTV dari TKP kecelakaan Bu Anita ya. Oh, oke. Ya, thank you. Sekarang kamu ke kamar. Kamu ganti baju. Saya tunggu kamu di taman ya. Kita mau kemana, Mas? Nggak usah banyak tanya. Pokoknya cepat ganti baju. Saya tunggu di taman ya. Iya.
Akhirnya sampai juga. Ya. Sementara aku harus pakai ini dulu. Supaya semua orang di rumah ini nggak tahu kalau aku sebenarnya udah keguguran. Syukurlah pas. Permisi. Permisi. Ya, ada yang bisa saya bantu. Mau cari siapa ya, Mas? Saya kesini mau ngambil rekaman CCTV tabrakan kemarin. Oh, ya. Bentar ya. Ya. San. Sini turun, San. Ini orang yang kemarin tanya soal CCTV kecelakaan, bukan? Bukan Pak, kalau yang kemarin itu lebih muda, pakaiannya rapi, bersih. Bukan ini Pak, bukan. Maaf Mas, saya nggak bisa ngasih rekaman CCTV kecelakaan ke orang sembarangan. Yang kecelakaan itu keluarga saya. Saya butuh CCTV itu untuk laporan ke polisi. Iya Mas. San, tolong ambilin flash disk di atas, San. Baik Pak. Iya. Sebentar ya Mas ya. Ya. Ayo kamu ikut saya. Saya ingin melakukan sesuatu sama kamu. Kita mau kemana sih? Gak usah banyak tanya. Ngerusakin momen aja. Kamu tinggal bisa bilang iya, selesai. Gak usah bawel. Iya. Ayo. Ada. Oh iya. Ini Mas, flash disknya. Oke, makasih. Ya. Halo Pak. Iya. Pak, saya yang datang kemarin di sini, ingat ya Pak? Iya masih ingat. Pak, ini yang kemarin nanyain CCTV. Pak, ini pemilik kosannya. Oh, ya Pak. Halo Pak, saya David. Iya. Maaf ya Pak udah repotin. Sekarang udah bisa ambil rekaman CCTV-nya? Loh, baru aja diambil. Kita ngasih ke dia karena dia ngaku keluarga orang yang kecelakaan. Orang yang mana Pak? Itu laki-laki yang barusan naik motor. Oh ya udah, saya boleh minta salinin lagi deh rekaman CCTV-nya Pak, bisa nggak? Wah, udah dihapus Mas. Soalnya memorinya udah penuh. Dihapus. Iya. Iya, makasih ya Pak. Iya, iya. Mas! Mas! Mas, berhenti! Aku yakin itu bukan orang suruhan Tuan Muda. Dia pasti ada niat jahat. Dia pasti mau hilangin barang bukti. Bodoh banget si David. Kita ngapain kesini, Mas? Saya mau ngelukis kamu. Mas Abi serius? Iya. Saya mau ngelukis kamu.
Saya ingin membuat kenangan baru yang terindah dalam hidup saya. Terutama bersama orang yang saya cintai. Istri saya cantik banget ya. Saya jadi takut nanti hasil lukisan saya nggak secantik dengan aslinya. Mas Abi bilang cinta sama aku. Tapi gimana kalau Mas Abi tahu Alia kembali? Apa Mas Abi udah benar-benar lupain Alia? Apa Mas Abi udah gak cinta lagi sama Alia? Saya lukis kamu, ya. Mas, boleh nggak kalau ngelukisnya nggak di sini? Terus kamu maunya di mana? Kita ngelukisnya di taman aja. Taman. Ya, oke. Lagian di sini juga agak sedikit gelap. Makasih ya, Mas. Belum apa-apa udah ngucapin makasih. Belum juga saya lukis kamu. Makasih karena Mas Abi udah mau ngelukis saya. Ya, ya. Ini Mbak, rekaman CCTV-nya. Ini bayaran kamu ya. Makasih Mbak. Dan saya minta kamu jangan pernah mangkal daerah sini lagi ya. Baik Mbak. Udah cukup. Aku bukan orang jahat. Aku cuma mau ngambil apa yang jadi hak aku. Dan aku berhak ngambil Abi. Aku cinta sejatinya Abi. Aku harus bilang yang sebenarnya sama Abi. Karena semakin aku bohongin dia, Abi akan semakin marah. Aku harus ungkap semuanya. Sekarang. Nah. Sekarang kamu saya lukis ya. Tapi saya belum pernah dilukis loh sebelumnya, Mas. Saya harus ngapain? Gampang, nggak harus ngapa-ngapain. Cuma duduk doang. Duduk. Oke, kamu duduk. Pandangan kamu lihat ke depan. Oke, tahan. Angle-nya bagus di sini. Jangan tegang-tegang begini, kenapa sih? Santai aja duduknya. Kayak mau diinterview aja kamu.
Saya udah bilang, saya belum pernah dilukis. Kok jadi marah-marah sih? Siapa yang marah-marah? Saya cuma kasih tahu ya. Ngambekan. Lama-lama saya perhatiin sikap kamu mulai kayak saya ya, mulai nyebelin. Baru sadar kalau suka nyebelin. Udah, nggak usah dibahas. Bangun, saya contohin. Kamu liatin saya. Nih ya, kamu duduk, relax, santai. Kakinya disilangin, terus tangannya taruh di pangkuannya. Kamu lihat ke depan, terus sambil senyum. Kerjaan saya ya kamu? Hah? Pura-pura nggak tahu. Sana cepet. Lakuin apa yang saya contohin. Iya. Ini. Segini. Tangannya. Tangannya. Ini. Oke. Senyum. Lihat tuan muda menunkinan kayak gitu. Jumi jadi pengen nikah lagi. Wah, Jumi kudu laporan nih sama Oma. Oma! Oma! Kamu lihatnya lurus ke depan. Gini. Ya. Oke. Oke. Kenapa ngeliatin saya? Saya kan suruh kamu lihat ke depan. Kan belum mulai. Ini mau mulai. Jangan nengok-nengok, senyum. Ada apa sih Jum kok teriak-teriak begitu? Oma. Oma, kayaknya malam ini nih tuan muda sama nunkinan bakalan ngadon lagi, Oma. Astaga Jumi. Kok gitu aja sampai teriak-teriak begitu sih? Hah? Oma, soalnya Jumi lihat tuan muda sama nunkinan romantisan di taman. Jumi baru itu loh, lihat tuan muda bahagia banget. Dulu kan bahagia juga, terus ditinggal sama mantannya. Hush. Jangan pernah ngomongin masa lalu lagi ya. Maaf Oma, soalnya Jumi seneng banget ya tuan muda. Belum pernah tuan muda sebahagia itu. Kayaknya bener-bener udah bahagia selamanya. Jum, emangnya mereka lagi ngapain? Ya udah, ayo Oma. Ayo Oma. Bapak, kok nggak dihabisin sih Pak makanannya? Bapak nggak nafsu makan, Nana. Apalagi sebentar lagi Bapak mau pergi terapi. Takutnya nanti Bapak muntah. Oh iya, hari ini Bapak terapi ya? Iya. Bapak, Ana udah suapin uangnya. Maaf ya Pak, Ana nggak bisa nganterin. Soalnya Ana buru-buru mau berangkat kerja.
Atau enggak bisa Ana balik kerja aja mau gimana Pak? Sama... Nggak usah. Biar nanti Bapak minta tolong sama teman antar ya. Ya udah. Kalau misalkan ada apa-apa, Bapak telepon Ana aja ya. Ya, Bapak pasti kabarin. Ya udah. Ana mau siap-siap berangkat kerja, terus kalian naruh ini ke dapur ya, Pak. Makasih, Han. Sama-sama, Pak. Thank you, Hana. No, Oma, no. Terima kasih Tuhan. Sekarang aku benar-benar yakin cucuku bisa udah lupain masa lalunya yang menyakitkan. Malah buang muka ke sana, lihat depan. Lumayan sejuta. Ana, gampang banget kamu ditipu. Sekarang waktunya bersenang-senang. Abang, ojek, kita berangkat. Kemana bos? Udah ikutin aja, nanti saya arahin. Pakai dulu helmnya. Ada amannya? Lurus ke sana, Bang. Siap. Aku lega banget, sayang. Sekarang kondisi mama udah mulai stabil dan normal. Sekarang tinggal nunggu kabar dari dokternya aja. Kapan kira-kira mama bisa pulang? Sayang, aku juga ikut seneng karena mama kamu udah sembuh. Jadi kan kamu sekarang gak perlu pusing-pusing dan sedih lagi karena mama kamu lagi sakit. Tapi mau gimana pun aku pasti sedih, sayang. Soalnya cuman mama aku satu-satunya orang yang sayang sama aku di rumah. Tunggu sebentar. Tunggu di sini, Mas. Iya, tunggu sebentar. Ini kan mobilnya si Reno. Tapi kayaknya aku gak perlu khawatir lagi deh. Kenapa? Soalnya kan udah ada kamu yang sayang sama aku juga selain mama. Buaya juga ini si Reno. Berani-berani dia doain anak gua. Tapi gua beruntung bisa ketemu dia di sini. Kamu sayang kan sama aku? Iya, aku sayang banget lah sama kamu. Dan aku juga pasti akan selalu ada buat kamu. Thank you ya, sayang. Sekarang gue udah tahu kartu Astia. Bisa gue manfaatin. Bang,
Ayo kita jalan lagi. Kita luruskan sana ya. Siap. Udah belum? Belum. Ini lagi finishing, oke? Sabar. Coba lihat dong. Kamu ngapain? Nggak, nanti aja nanti. Belum selesai. Ih, lihat sedikit aja. Nanti aja, belum selesai. Sulit banget sih. Lihat sedikit. Duh, jangan. Kamu nggak sabaran banget sih orangnya. Udah, Iya, nanti aja. Lihat. Iya. Kamu beneran cinta sama aku kan, Mas? Aku gak mau kehilangan kamu karena buat aku, kamu bukan sekedar suami aku, tapi cinta sejati aku. Kan, sabaran sih kamu. Hampir aja jatuh. Nanti aja lihatnya ya. Oh my. Pasti Oma seneng banget kan lihat Nangkinan sama tuan muda. Kayaknya bakalan ngadon lagi nih Oma. Jadi kan Oma cepet-cepet dapat cicit. Udah gitu sekali blojor lahirin kembar 3 Oma. Kalau perlu setahun lahiran terus, langsung bayinya keluar. Enggak juga kali Jum. Masa setahun tiap tahun keluar? Yang buat Oma tuh paling penting segera. 1 aja belum kok. Yang penting 1 dulu. Amin Oma, tapi kan ada istilah kata, banyak anak, banyak rezeki Oma. Oh iya ya. Amin. Amin. Kamu malah sedih gitu sih? Kayak orang mau nangis, kenapa? Nggak apa-apa kok. Cuman kelilipan aja. Jangan dipegang kalau kelilipan. Makin perih nanti. Sini, yang mana? Kanan, kiri? Sini. Udah? Ngapain kamu kesini? Kalau sampai kamu macam-macam, saya akan teriak. Tenang aja, saya nggak akan nyakitin kamu.
Saya kesini cuma mau bilang kalau saya akan bongkar rahasia kita ke Abimana hari ini. Jangan gila kamu. Kamu mau ngejerumusin kita berdua. Kalau sampai kamu bilang ke Abi, tapi Abi tahu selama ini kamu nipu dia, saya jamin dia nggak akan percaya sama kamu. Saya udah terima semua resikonya. Saya yakin Abi akan ngerti kalau saya jelasin semuanya baik-baik. Jangan nekat kamu. Kamu jangan pernah bilang kalau kamu adalah Alia. Kenapa emangnya? Kamu takut Abi akan marah dan ngusir kamu? Biarin aja. Biar sekalian Abi tahu kalau kamu itu dalangnya. Kamu yang udah misahin aku sama Abi. Amanda, kamu jangan pernah Aku nggak akan biarin dia bicara semuanya ke Abi. Aku harus cegah dia. Permisi. Masuk. Permisi Pak, Mbak. Ada kiriman bunga buat Mbak Claudia. Pak, saya permisi terima di luar dulu ya. Terima di sini aja. Ambil. Oh, enggak Pak. Saya permisi. Mari. Silakan Pak. Ini Mbak kiriman paket bunganya. Oh, iya udah. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Iya. Wah, bagus ya bunganya. Iya Pak, bagus banget. Saya suka. Ya iyalah, mana mungkin ada wanita yang gak suka sama pilihan bunga dari Herman. Herman gitu loh. Maaf ya Pak, pacar saya emang kayak gini suka ngasih surprise. Tapi biasanya dia ngirim ke rumah sih. Baru kali ini ngirim ke kantor. Ini dari pacar kamu. Memangnya ada kartu ucapannya, Pak? Kok kamu bisa ngira itu dari pacar kamu? Iya nggak ada sih Pak, tapi saya yakin ini pasti dari pacar saya. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak, dia ngirimnya ke kantor. Gimana sih? Yang kirim kan aku. Pacarnya yang kere cuma naik motor itu. Mana mungkin kirim dia bunga semahal ini?
Bentar ya, sayang. Ya. Halo, Ma. Reno, sayang, kamu di mana? Lagi di luar, kenapa? Sekarang kamu temuin om kamu. Kamu harus cegah Amanda ketemu sama om kamu. Sebelum dia melaporkan Mama. Kalau sampai itu terjadi, kita akan diusir sama om kamu dari rumah. Mama tenang dulu ya. Pelan-pelan ceritain, kenapa, Ma? Reno, Amanda sebenarnya Alia. Dia operasi wajahnya. Dan sekarang, dia mau menceritakan semuanya ke om kamu. Mama serius? Iya, Mama nanti akan menceritakan semuanya ke kamu. Tapi sekarang, kamu ikutin perintah Mama. Yaudah. Ini sekarang Reno ke tempat Om Abi ya, Ma? Ada apa sih, sayang? Sayang, kayaknya aku nggak jadi mampir deh. Soalnya tiba-tiba ada urusan mendadak. Ini urusan Mama. Ya nggak apa-apa kok. Aku pergi dulu ya, sayang. Iya. Hati-hati ya, sayang. Sekian lama Jumi mencoba. Coba. Sekian. Siang, Bi. Siang, Mbak Amanda. Saya mau ketemu sama tua muda ada? Ada Nur di taman belakang. Tapi jangan digangguin dulu. Soalnya tuan muda sama non Kinan lagi. Bujuk Buneng. Tuh orang bener-bener kagak sopan ya si Amandel. Ketahuan dibilangin jangan ganggu tuan muda. Lama nyelonong aja. Hah, bener-bener kebangetan banget itu si Amandel. Oh. Mas Abi, udah belum sih? Sabar. Dikit lagi. Kok lama banget nggak selesai-selesai? Saya udah pegel nih. Saya ini ngelukis kamu biar kamu kelihatan lebih cantik di lukisan ini. Cantik? Abi ngelukis Kinan. Dulu Abi nggak pernah lukis wanita lain selain aku. Tapi sekarang Lihat ya, Nanti dulu, nih belum selesai. kita aja. Boleh? Kamu tuh ya, kalau udah maunya aja harus diturutin. Jadi boleh? Ya udah, kamu boleh lihat. Tapi jangan diejek ya lukisan saya. Soalnya ini belum selesai. Ini saya. Gimana? Bagus gak? Bagus banget. pokoknya aku harus kasih tahu Abi sekarang juga.
Abi harus tahu siapa aku yang sebenarnya. Mas Abi, Ya, saya boleh nanya sesuatu nggak? boleh. Mau tanya apa kamu? Kalau misalkan tiba-tiba Alia datang kembali, gimana perasaan Mas Abi? Kenapa tiba-tiba kamu nanya soal itu? Saya cuma pengen tahu aja. Gimana kalau sampai Alia datang kembali? Gimana kalau ternyata selama ini Alia pergi bukan karena kemauan dia? Dan gimana kalau ternyata Mas Abi selama ini cuma salah paham aja? Apa Mas Abi akan tetap mencintai Alia? Tolong jawab pertanyaan saya. Alia itu masa lalu saya. Ya, dia pernah mengisi hati saya. Tapi itu dulu. Tapi hubungan kita sudah jauh lama berakhir. Dan sekarang saya punya kamu. Kamu masa depan saya. Bahkan semesta juga mendukung. Kita dipertemukan. Bener-bener gak punya sopan santun tuh manusia. Bos kamu masih di ruangannya kan? Maaf, dengan ibu siapa? Ada keperluan apa, Bu? Kamu siapa ya? Kamu gak kenal saya? Kamu orang baru kan? Saya Claudia, Bu, sekretarisnya Pak Herman. Iya, saya baru berapa hari. Pantes aja kamu gak kenal saya. Saya istri bos kamu. Kok papa gak bilang sama mama
kalau sekretarisnya ganti. Maaf. Soalnya saya pikir istrinya Pak Herman itu yang... Yang apa? Yang muda? Yang lain? Istri Pak Herman itu cuman saya istri sah. Kalau ada perempuan lain yang datang ke sini mengaku-ngaku sebagai istri suami saya, itu cuman perempuan penggoda atau pelakor. Paham kamu? Iya, ya udah. Silakan masuk, Bu. Nggak usah kamu suruh masuk, saya juga akan masuk. Bikin mood saya nggak enak aja. Jadi Pak Herman beneran punya 2 istri. Ngeri. Amanda, gue mau ngomong sama lo. Hansi, lepasin gak? Amanda, ini penting. Lo harus ikut sama gue. Gak mau. Udah, lo ikut aja. Lo ikut aja, Mat. Au. Amanda! Taksi! Amanda, hei! Amanda! Si Amanda udah ngobrol sama Om Abi belum ya? Kalau udah, nasib gue sama Mama bakal gawat nih. Pak! Mama? Pak, sekretaris Papa tuh ganti ya? Kok Papa nggak bilang sih sama Mama? Mana tuh anak tuh nggak sopan ya? Masa dia nggak tahu siapa Mama yang dia kenal Karina? Kasih tahu dong ke dia, Pak. Siapa nih Mama? Ya, nanti Papa kasih tahu. Kok nanti? Sekarang Pak, biar dia tahu nih. Siapa ini Mama? Iya, Ma. Dan satu lagi ya, Pak. Mama nggak mau Karina gangguin Papa di kantor. Udah cukuplah diganggu rumah tangga Mama di rumah. Emang Papa nggak malu, Pak? Kalau semua bawahan Papa tahu, Papa punya istri lebih dari 1. Dan sebagai istri sah, Mama nggak akan pernah ngizinin Karina untuk injakan kaki di kantor ini. Dan perlu Papa ingat ya, siapa yang mendampingi Papa sampai Papa menjadi pria sukses seperti sekarang? Iya, Ma. Ya. Mama. Iya, Mama. Terus sekarang, Mama kesini tiba-tiba mau ngapain? Mama jadi lupa mau ngapain ya tadi. Gara-gara moodnya nggak enak. Iya. Mama tuh datang ke sini tadinya tuh mau ngajak Papa dinner. Tapi karena mood Mama itu udah nggak enak, ya udahlah. Mama shopping aja deh kalau gitu. Ma. Jangan telat pulang kantornya. Ya? Ya. Dan transfer jangan lupa. Karena Mama mau shopping koleksi-koleksi terbaru. Oke? Iya, Ma. Kok mereka nggak marahan? Apa jangan-jangan Amanda belum ngomong apa-apa ya sama mereka? Jumi, apa-apaan sih ganggu orang aja? Lah itu, Mas Reno ngapain? Ngintip. Wah, iri ya. Lihat kemesraan tuan muda sama non Kinan. Ya, iri kan ya? Siapa yang ngiri coba? Oh ya, Bi Jumi tadi ada lihat Amanda kesini nggak? Kalau emang ada terus, ada bicara sama Om Abi atau Kinanti nggak? Iya bener, tadi si Amanda kemari. Si Amanda tuh katanya pengen ketemu tuan muda. Ya tapi Jumi nggak tahu kalau Mbak Amanda ngomong apa kagak sama tuan muda. Emang apa? Berarti dia udah sempat ketemu Om Abi dong. Tapi kok mereka malah biasa aja? Gue jadi bingung. Bodo amat aja deh. Bujuk Buneng. Mas Reno. Jumi,
Bijumi tuh bisa lihat nggak sih? Orang mau lewat juga. Yang salah Mas Reno, Jumi gede begini kagak ngeliat. Masa kalau Berisik. anak sama Mas samanya bangetan banget. Ternyata kamu emang udah lupain aku, Bi. Kamu bener-bener udah gak cinta lagi sama aku. Selama ini usaha aku buat dapetin kamu semuanya sia-sia. Ya, aku bodoh banget. Aku bodoh udah ngarepin kamu untuk kembali sama aku. Alia itu masa lalu saya. Ya, dia pernah mengisi hati saya. Tapi itu dulu. Tapi hubungan kita sudah jauh lama berakhir. Dan sekarang saya punya kamu. Kamu masa depan saya. Kayaknya sekarang waktu yang tepat buat aku lupain Abi. Buat lupain semua perasaan aku sama dia. Ya. Aku harus move on. Aku harus lupain Abi sekarang. Ini semua demi kebaikan aku sendiri. Selamat tinggal, Abi. Daripada pusing mikirin mama sama Amanda, mendingan gue ketemu anak. Halo sayang, kita ketemuan sekarang yuk, aku jemput ya. Oke sayang, tunggu ya. Tenang aja, gue yang traktir. Serius? Kayaknya lu lagi banyak duit, Bang. Loh, itu kan. Lu gimana? Sehat kan? Sehat. Keluarga lu? Sehat. Om. Ternyata bener ya dugaan aku selama ini. Om itu cuman bohong kan? Om pura-pura sakit kan di depan Ana? Dari awal aku emang udah gak pernah percaya sama Om. Kalau Om itu udah berubah. Tega ya Om. Berkali-kali bohongin Ana kayak gini. Aku gak bakalan tinggal diam Om. Aku bakal aduin ini semua ke Ana. Ngadu sana! Tapi lu jangan kaget, Reno. Kalau gua aduin balik kelakuan lo selama ini sama Ana. Mau ngaduin apa, Om? Hah? Tenang, tenang.
Pak David, mau kemana Pak? Pak itu, ini saya mau ke kafe di seberang, mau beli makanan. Pak itu udah makan? Udah makan Pak? Ya gini, udah makan atau malu nih? Bener Pak, udah makan barusan tadi Pak. Ya udah, kalau gitu saya kesana dulu ya. Silakan Pak. David, kamu adalah teman terbaik yang pernah aku milikin selama ini. Makasih atas semuanya. Dan maaf, aku gak bisa ucapin salam perpisahan ini secara langsung ke kamu. Karena aku gak sanggup. Ya halo? Ini saya lagi ini mau ke kafe kok. David! David, awas! Woi! Berhenti! Woi! Lihat kelakuan lo sendiri. Baik-baik. Berani-berani lo duain anak gua ya. Kok dia bisa dapat foto gue sama Sarah sih? Kaget! Mau apa? Hapus nggak foto Om? Hapus? Hapus nggak? Udah Reno. Ngaku aja kalau lu laki-laki hidung belang. Lu mau duain anak gua, mau tigain anak gua bodoh amat. Asal lu jangan ganggu hidup gua, ngerti? Simple Reno. Lu diam, gua akan diam. Lu laporin gua akan laporin lo ke Ana. Deal? Amanda, please. Amanda, bangun. Amanda! Tolong! Tolong! Amanda, please, bangun. Amanda. Ayo Amanda, kamu bisa bertahan, please. Bentar lagi kita nyampe rumah sakit. Amanda, please. Malah bawa muka ke sana, ya depan. Aku gak bisa bohong. Semakin lama, perasaan ini memang semakin dalam buat kamu, Mas.
Tapi itu juga membuat aku semakin berat. Bahkan untuk sekedar bayangin hidup tanpa kamu. Apalagi setelah aku tahu kalau Amanda adalah Alia. Apa aku egois? Kalau aku berharap untuk bisa tetap bersama kamu. Apa aku jahat? Kalau aku tidak memberitahu kamu bahwa Alia adalah Amanda. Tapi gimana pun juga, Mas Abi berhak tahu yang sebenarnya. Dan Mas Abi berhak untuk memutuskan. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakuin? Saya tahu kok. Mas Abi tahu apa? Ya, saya tahu. Apa yang harus aku lakuin? Saya tahu kok. Mas Abi tahu apa? Ya, saya tahu. Lukisan saya mau bagus kan? Sampai kamu tergagum-kagum sama hasil lukisan saya. Tapi masa sampai nangis sih? Emang sebagus itu ya? GR. Kok GR? Buktinya, kamu masuk ruangan saya diam-diam. Pasti kamu pengen mengagumi lukisan saya kan? Ayo ngaku. Iya deh, iya. Kan bener. Tinggal ngomong iya aja susah banget. Yaudah sekarang kamu ganti baju ya. Kamu siap-siap. Mau kemana? Kita mau ke rumah sakit sekarang. Kita jenguk Anita lagi. Ya udah kalau gitu saya siap-siap dulu ya Mas. Ya. Sarah, kebetulan Mama mau minta pendapat kamu gimana? Pendapat soal apa? Ya soal kehamilan Mama mau syukuran. Menurut kamu gimana? Ya ampun Ma, pakai segala syukuran. Kayak hamilnya beneran aja. Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti Karina denger lagi. Sarah, kita tuh kalau berbohong harus konsisten dong. Biar meyakinkan semua orang kalau Mama ini beneran hamil. Tapi menurut kamu ya, mending Mama pesen catering atau Mama rayain aja di Cafe Ombre? Ma. Sarah, udah dong. Kamu dukung Mama. Gimana sih? Semakin banyak orang tahu kalau Mama hamil, berarti Mama semakin bisa ngalahin Karina. Terserah Mama aja lah. Kalau masalah gini aku nggak mau ikutan. Ih, Sarah, ya gimana sih?
Bantuin mama setengah-setengah. Reno gimana sih? Jam segini kok belum ngasih kabar? Semoga aja dia berhasil jaga Alia biar nggak ngomong sama Abi. Kak. Bi, Kinan. Kalian ngapain kesini? Kami sengaja kesini, Kak. Pengen jagain kakak. Makasih ya, Bi. Kamu udah repot-repot datang ke sini jengukin kakak. Kok sikap Abi biasa aja sih? Apa jangan-jangan dia belum ketemu Alia? Mohon izin saya periksa pasien dulu ya. Sebentar, Bi, ya. Gimana, Dok? Perkembangannya sudah membaik. Kalau besok tidak ada masalah, Bu Anita sudah boleh pulang. Beneran, Dok? Iya, tapi ingat, Bu Anita harus tetap jaga kondisinya ya, Bu ya. Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat dulu. Baik, dokter. Kalau begitu, kami permisi. Ya. Ayo. Mbak Anita mau minum? Gak usah. Atau enggak itu kamu kupasin apel aja. Barangkali nanti Kak Anita mau nyemil. Iya, Mas. Sebenarnya Abi udah tahu soal Alia atau belum sih? Bikin aku makin gak tenang aja deh. Aku gak nyangka Mbak Anita ternyata bisa sekejam itu sama Alia. Apa nasibku juga akan sama nanti seperti Alia? Dok! Sus! Dok! Sus, please, tolong teman saya, please. Silakan dibandingkan, Mas. Amanda, please. Amanda. Dok, teman saya ketabrak mobil. Apa Anda bisa hubungi keluarganya? Soalnya pasien dalam keadaan kritis dan harus segera dioperasi. Setahu saya, dia nggak punya keluarga di kota. Kalau begitu, Anda tetap di sini dan siap jadi walinya ya. Baik, Dok. Tapi, Dok, please, lakukan apapun untuk selamatin teman saya, please. Baik. Lakukan CT scan dan siapkan ruangan operasi. Baik, Dok. Amanda. Ya, Fit, ada apa? Halo, Tuan Muda. Amanda kecelakaan, Tuan Muda. Dia lagi kritis dan lagi dioperasi. Gimana, Fit? Amanda kecelakaan. Di mana kejadiannya, Fit? Di depan kantor tadi, Tuan Muda. Ada yang sengaja mau menabrak saya, tapi malah Amanda yang dorong saya dan akhirnya dia yang ketabrak. Tunggu, jadi maksudnya ada orang yang mau menabrak kamu dan akhirnya kamu ditolong oleh Amanda dan akhirnya Amanda yang ketabrak, begitu? Benar, Tuan Muda. Amanda rela korbanin nyawanya demi David. Kenapa tiba-tiba Alia jadi sok pahlawan gitu? Iya, David. Kamu kasih tahu saya sekarang kamu di rumah sakit mana? Saya ke situ ya. Baik, Tuan Muda. Kak, aku tinggal ya. Soalnya kami juga harus ke rumah sakit yang lain. Asisten pribadi kamu kenapa, Bi? Amanda kecelakaan, Kak. Ya ampun. Semoga dia baik-baik aja ya.
Iya kak, aku tinggal nggak apa-apa ya? Iya Bi, hati-hati ya. Ayo Kinan. Mbak. Loh, itu kan suara mobil Mas Herman. Berarti dia udah pulang. Papa sayang pulang. Papa udah pulang ya? Iya, Mah. Kenapa? Enggak, Mama cuma mau nanya. Nanti tanggal 10, Papa sibuk nggak? Emangnya kenapa? Bagus deh kalau gitu. Mama cuma mau bikin acara syukuran buat anak kita. Loh, kau udah ngadain acara syukuran sih, Mah? Mama kan baru hamil muda. Papa, ya nggak apa-apa lah. Namanya bersyukur itu nggak perlu ditentuin kapan waktunya, iya kan? Gimana, Pak? Ya. Terserah Mama aja, ya. Papa, tapi Mama minta uang buat DP tempat. Kok pakai DP tempat, Mah? Ngadain di rumah aja, rumah besar ini. Ya nggak bisa dong, Pak. Mama nggak mau di rumah, Mama maunya di Cafe Ombre. Itu tempat itu lagi happening banget, Pak. Nanti kan orang-orang pada tahu kalau kita mau punya anak lagi. Ya udah, nanti Papa transfer ya. Makasih Papa sayang. Papa pasti capek kan? Ya udah, Papa mau ganti baju dulu kan? Ya udah sana. Ganti baju ya. Yes. Lebay banget tuh nenek-nenek. Baru aja hamil berapa bulan udah mau ngadain acara segala. Tapi ngomong-ngomong, Cafe Ombre itu di mana ya? Cafe Ombre. Oh, di sini Cafe Ombre. Halo bro, tolong lacak plat nomor buat saya. B1776 IRP. Thanks. Fit, Tuan Muda. gimana kondisinya Amanda? Saya belum tahu Tuan Muda. Sekarang dia masih di ruang operasi. Sebenarnya apa yang terjadi sih, Fit? Saya juga belum tahu, Bu. Tapi sekarang saya berusaha melacak mobilnya. Menurut kamu kira-kira apa ini ada hubungannya sama perusahaan? Saya belum tahu juga, Tuan Muda. Tapi saya pastikan saya akan menemukan orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Jantung pasien berhenti, Dok. Siapkan alatnya. Baik, Dok.
Ya Tuhan, gimana kalau sampai Amanda gak selamat? Sementara aku belum sempat kasih tahu Mas Abi yang sebenarnya. Ya David, kita tunggu aja ya sampai operasinya selesai. Permisi Tuan Muda, mungkin nanti. Reno? Ma. Kamu tuh kenapa sih dari tadi gak ada kabar? Mama nunggu-nunggu loh. Iya, Ma, iya, maaf. Tapi, Ma, kayaknya semuanya baik-baik aja deh. Dan Amanda juga kayaknya belum cerita apa-apa sama si Abimana ataupun Kinanti. Soalnya tadi pas aku nyampe rumah, Om Abi sama Kinanti biasa aja tuh. Kayak gak ada apa-apa. Tapi yang aneh Mama tahu nggak? Yang aneh tuh malah si Amanda. Kenapa? Tadi pas Reno nyampe rumah, Reno kan ketemu tuh sama si Amanda. Terus tiba-tiba si Amanda malah lari cepet-cepet gitu, Ma. Kayak buru-buru gitu. Terus? Pas dia lari dari Reno, dia masuk ke dalam mobil. Terus langsung kabur gitu aja. Tapi kenapa dia nggak ngomong ya sama om kamu? Malah sekarang jadi pahlawan karena nolongin David. Pahlawan gimana maksud Mama? Iya. Tadi om kamu datang ke sini jengukin Mama. Terus dapat telepon dari David. Dan David ngasih tahu om kamu kalau Alia kecelakaan karena nolongin dia. Alia kecelakaan? Sebenarnya apa ya tujuan Alia? Kenapa dia ngelakuin itu semua dan gak ngomong sama om kamu? Oh, atau dia cari muka sama om kamu? Biar om kamu percaya sama dia kalau dia perempuan baik-baik dan bukan dalang dari semua ini. Dan terus nyalahin Mama di ending dari semua ini, gitu? Reno, kita nggak boleh tinggal diam. Halo Jeng. Jeng, nanti datang ya ke acara syukuran kehamilan anak kedua saya. Tanggal 10 jam 4 sore di Ombre Cafe ya. Dan semua teman-teman arisan saya, sosialitas semuanya datang kok Jeng. Jeng mau bawa keluarga juga apa-apa, bawa anak semuanya juga gak apa-apa Jeng. Makin banyak yang datang kan makin ramai makin seru Jeng. Iya Jeng, saya tunggu ya. Kalau Marissa yang bikin acara, pasti semua yang datang sosialita. Sosialita. Mbak, kehamilan juga baru beberapa bulan udah dibanggain. Udah ngundang sosialitas sana, sosialitas sini. Mama Ali tahu. Ih, kenapa situ sirik? Yang hamil saya, yang bikin acara saya, uang saya, suami saya juga nggak masalah. Kenapa situ yang repot? Urus dulu tuh perut Anda ya. Jangan julid sama orang. Ntar kalau keguguran baru tuh tahu rasa. Mbak nyumpain saya. Lihat aja ya, kalau sampai kehamilan aku ini kenapa-napa, berarti itu semua Mbak nyumpain aku ya. Siapa yang nyumpain? Situ dulu kali ngomong Pak Mali, Om Mali, Tante Mali semuanya aja ya. Udah deh, nggak usah ikut campur urusan orang. Lagian kalau bayi situ sehat, kenapa situ ngegas? Santai. Stop. Udah cukup ngomongnya, udah. Dengar ya Mbak,
Kalau seandainya nanti kehamilan aku tuh lahir, sehat, sempurna, pasti anak aku tuh bakal disayang sama Mas Herman. Nggak kayak anak situ, pasti juga kayak Sarah. Nyusahin Mas Herman terus. Paling nyusahin Mas Herman. Belagu banget sih. Berani-beraninya kurang ajar ya ngina anak aku. Situ kegatelan, sirik, hamil tuh, jaga hamilnya. Aduh, senangnya sirik sama orang. Kurang ajar tuh Karina lama-lama ya. Mas Abi, saya mau ke toilet sebentar ya. Gak apa-apa kan sendirian? Iya, nggak apa-apa. Nah, takutnya nanti ada kabar dari ruang operasi, nggak ada yang nungguin di sini. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya, Mas. Sekian lama aku mencoba. David, apa? Fit. Kina, Kamu kenapa? aku khawatir sama Amanda, Kina. Aku benar-benar nggak nyangka dia udah nekat nyelamatin aku. Sampai bikin celaka dirinya sendiri. Kamu yang sabar ya, Fit. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Amanda kan bukan perempuan yang gampang nyerah. Dia pasti sekarang lagi berjuang untuk hidupnya. Fit, aku boleh nanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh. Apa kamu ada perasaan sama Amanda? Kamu sayang sama dia? Lama banget sih Kinan ke toilet ya. Ya Allah, rumah kok sepi amat ya. Jumi, Ya Oma, Tuan Muda sama Non Kinan kemana? Jumi juga nggak tahu Oma. Tadi Jumi bersihin kamar Tuan Muda, tapi kosong nggak ada siapa-siapa. Kok mereka nggak bilang-bilang ya pergi kemana? Kamu nggak tahu mereka pergi kemana? Nggak tahu Oma. Mungkin mereka ke rumah sakit jenguk kakaknya. Sebentar, Jum. Ya Oma. Bi, kamu sama Kinan di rumah sakit. Gimana keadaan kakakmu? Kanita baik-baik aja kok, Oma. Tapi sekarang aku lagi ada di rumah sakit Mitra Kasih. Aku barusan dapat kabar kalau Amanda habis kecelakaan, Oma.
Musibah lagi. Amanda kecelakaan di mana? Kejadiannya di dekat kantor Oma. Tapi tadi pelakunya tuh pengen nabrak David. Tapi Amanda mau nyelamatin David dan akhirnya Amanda yang ketabrak, Oma. Ya Allah, kasihan sekali Amanda, Bi. Bi, semua biayanya harus kamu tanggung ya. Bagaimanapun dia adalah asisten pribadi kamu. Kamu jangan sampai lepas tanggung jawab ya. Iya pasti, Oma. Abi akan urus semuanya. Terima kasih ya, Bi. Sekarang Kinan di mana? Kinan ada kok, Oma. Kinan bareng Abi. Oh ya, alhamdulillah. Kamu berdua tolong jagain Amanda dulu ya. Iya, Oma. Apa aku salah? Kalau aku punya perasaan sama Amanda. Fit, seandainya kamu tahu kalau Amanda itu Alia. Tapi aku gak tega untuk kasih tahu kamu yang sebenarnya, Fit. Aku gak mau kamu sedih dan kecewa. Lebih baik aku simpan aja semuanya sendiri. Enggak, Covid gak salah sama sekali. Kita kan gak akan pernah tahu kapan dan dengan siapa kita jatuh cinta. Asal kamu yakin sama pilihan kamu, jalanin. Makasih, Kinan. Semoga aja Amanda bisa selamat. Supaya aku bisa dapat kesempatan untuk mengungkapkan perasaanku. Ya Allah, semoga Mbak Amanda nggak apa-apa ya, Oma. Padahal tadi siang itu sehat-sehat aja, Oma. Memangnya tadi siang dia ke rumah? Iya, tadi siang dia ke rumah. Nemuin tuan muda. Tapi pulangnya langsung cepet begitu, buru-buru. Ya udah, kamu segera ganti baju ya. Temenin Oma untuk nengok Amanda. Oma tunggu. Siap, Oma. Suster, korban tabrak lari yang bernama Amanda dirawat di ruangan mana ya? Baik, tunggu sebentar saya cek dulu ya. Oh, Mbak Amanda ada di ruang operasi, akan dipindahkan ke ruang rawat. Dari sini Mas lurus aja, nanti belok kanan ya Mas. Oh, oke, makasih ya Sus. Reno? Kinan, kenapa? Tadi aku lihat kayak ada Reno, David. Ya nggak mungkin lah, Kinan. Tapi tadi mirip banget sama Reno. Sebentar ya, Fit. Aku cek dulu.
Kinan, kamu salah orang kali. Enggak, Fit. Aku yakin banget itu tadi Reno. Iya, tapi kalau itu Reno, dia ngapain di sini? Reno gimana sih? Aku telepon aja lah. Halo, Mama apa sih? Gimana sih kamu? Kenapa belum ada kabar juga? Reno tuh lagi ngumpet. Reno hampir ketahuan sama si Kinan tadi. Jadi kamu belum tahu kondisi Alia sekarang gimana? Ya belum lah, Ma. Emang kalau nanti Reno udah ketemu sama si Amanda, Mama mau diapain tuh si Amanda? Kamu habisin aja dia. Dia nggak bisa hidup. Yang ada masa depan kita hancur, Reno. Kamu ke toilet kok lama banget sih? Maaf Mas, tadi perut saya agak mules. Dok, gimana keadaan Amanda? Operasi sudah selesai, Pak. Tapi keadaan pasien masih sangat kritis. Kami tidak tahu kapan pasien akan segera sadar. Tapi sekarang boleh dijenguk Amanda, dok? Boleh, Pak. Tapi bergantian dan jangan terlalu lama. Soalnya pasien akan segera kami bawa ke ruang rawat inap. Siap. Thank you, dok. Silakan. Ini Kak minumannya silakan. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau kerjaanku cuma gini-gini doang, mana bisa dapat duit tambahan buat biaya berobat bapak? Anak, pacar kamu yang bikin keributan waktu itu kemana? Tenang Pak, dia udah saya larang kok datang ke sini. Oh iya Pak, sebenarnya ada yang saya mau ngomongin sama Bapak. Soal apa ya? Bapak saya sakit keras Pak. Saya butuh banyak uang buat pengobatan bapak saya. Kira-kira saya bisa dapat double shift kerja nggak ya? Gimana ya? Kalau saya sih boleh aja. Yang penting kerjaan kamu di sini beres dan kamu di sini nggak keteter. Aduh Pak, saya janji Pak, saya bakal kerja fokus, kerja keras. Iya ya. Ya sudah ya. Mulai besok kamu kerja dari pagi sampai malam. Dan gaji kamu double. Beneran Pak? Ya ampun Pak, makasih banyak ya Pak ya. Ya, tapi kamu jangan senang dulu. Kalau nggak kamu fokus, double shift kamu, saya stop. Iya Pak, saya janji saya bakal kerja dengan fokus, dengan giat Pak. Ya sudah. Sekarang silakan kamu lanjutin pekerjaan ini ya. Ya. Jangan ngecewain saya. Ya, siap Pak. Makasih banyak ya Pak sekali lagi. Silakan. Iya Pak. Amanda, selama ini aku udah curiga sama kamu. Dan aku sangat nyesel.
Aku nggak mau terlambat mengungkapkan perasaan aku. Kalau aku udah jatuh hati sama kamu. Aku mohon. Aku mohon, please, kamu bangun. Aku bakal nyesel seumur hidup aku. Kalau kamu ninggalin aku, Manta. Harusnya aku yang terbaring di sini, Amanda. Bukan kamu. Kamu dengar aku kan, Amanda? Dengar suara aku kan? Ini aku David. Kinan. Kamu yang sabar ya. Kalau kamu mau nengok, saya keluar dulu ya. Aku udah tahu kalau kamu Alia. Aku nggak tahu kenapa kamu ngerahasiain semua itu selama ini. Tapi kamu pasti sangat terluka mengetahui kalau lelaki yang kamu cintai malah menikah dengan wanita lain. Aku gak bisa bayangin kehilangan lelaki yang aku cintai. Karena itu, kamu harus bangun, Manda. Kamu harus bilang sendiri ke Mas Abi. Setelah kamu bilang yang sebenarnya, aku akan terima apapun keputusan Mas Abi. Sebel banget tau gak? Sayang, Karina. Karina, kok kamu nangis? Aku gak apa-apa kok, Mas. Kalau nggak apa-apa, masa nangis? Ayo dong cerita sama aku. Kasian kan, dedek bayinya di dalam.
Kalau ibunya lagi sedih kayak gini, Aku tuh sedih aja, Mas. Karena akhir-akhir ini aku ngerasa aku di nomor 2-in. Tetap aja Mama Marisa, kamu jadiin kayak nomor 1. kok kamu ngomongnya gitu, Karina? Tadi tuh aku denger, Mas, kalau Mbak Marisa tuh mau ngadain acara syukuran. Padahal itu kan anak keduanya. Sedangkan aku ini anak pertama loh, Mas. Kenapa nggak diadain syukuran juga? Karina, itu semua yang ngurusin Marisa. Aku nggak ikut atur. Tapi kamu setuju kan, Mas? Dan kamu dukung dia kan? Karina. Udah. Sini. Kamu jangan sedih begitu. Kalau kamu mau syukuran juga, silakan. Aku nggak marah kok. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau disama-samain kayak Mama Marisa. Ntar malah dia makin ribet lagi sama aku. Terus kamu maunya gimana? Aku mau dibeliin kado sama Mas. Kado apa? Aku mau kalung berlian. Kamu mau kan, Mas, beliin aku kalung berlian? Iya, aku beliin ya. Udah dong, jangan nangis. Jangan sedih gini ah. Makasih ya, Mas. Aku seneng banget. Bayi aku juga seneng, Mas. Fit, ini gue udah berhasil nemuin pemilik mobil yang nabrak Amanda. Ini gue kirim foto dari SIM dia. Kamu juga harus hati-hati sama Arman. Dia itu anak orang kaya dan suka berbuat seenaknya. Apalagi gara-gara tadi kamu nolongin saya. Kinan. Kamu kenapa lama banget sih? Dokter kan tadi udah bilang, kita boleh nengok Amanda tapi jangan lama-lama. Ayo kita pulang ya. Aku pengen gandeng kamu selamanya, Mas. Kalau Amanda udah sadar dan dia cerita semuanya, apa aku masih bisa gandeng tangan kamu seperti ini? Saya cuma lagi mikir aja, seberapa besar rasa sayangnya Mbak Anita ke Mas Abi. Semoga selamanya ya Mbak Anita. Maksud dia ngomong gitu apa ya? Kamu tenang aja, dan saya akan beresin masalah ini. Kali ini gue nggak boleh gagal lagi. Gue harus segera nyiapin Amanda. Gue nggak akan biarin lo bebas. Gue pastiin lo bakal membusuk di penjara. Aku kepikiran sama Amanda. Tolong jagain dia dulu selama aku ada di sini. Please.